Pertemuan 10 kuliah analisis statistik dalam SAK. Kali ini kita akan membahas tentang inferensi statistik. Tujuan dari perkuliahan ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep inferensi statistik digunakan dalam pengambilan kesimpulan. Video kali ini akan membahas tentang inferensi statistik yang akan berkaitan dengan pembahasan mengenai interval kepercayaan atau disebut juga dengan confidence level. Mari kita review kembali pertemuan 2, yaitu pembahasan analisis statistik yang mencakup dua pokok bahasan utama, statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif memberikan informasi dalam bentuk summary atau rangkuman data. Menggunakan grafik dan nilai parameter statistik deskriptif seperti mean atau rata-rata, median, jangkauan atau range, nilai minimum, dan nilai maksimum. Statistik deskriptif dapat membantu kita mengidentifikasi pola dan keterkaitan antar data. Perlu diingat bahwa statistik deskriptif tidak dapat digunakan dalam pengambilan kesimpulan di luar data yang kita miliki. Informasi yang dihasilkan terbatas pada data itu sendiri. Bila data yang kita miliki berupa sampel data, maka statistik deskriptif tidak dapat digunakan untuk menarik kesimpulan terhadap populasi. Dalam statistik inferensial, diberikan informasi error atau galak dan selang kepercayaan. Informasi sampel data ini dapat digunakan untuk menarik kesimpulan di luar dari data yang kita miliki. Atau dengan kata lain, informasi pada sampel data dapat digunakan untuk menarik kesimpulan dari suatu populasi. Dari sini kita sudah mengetahui perbedaan mendasar dari statistik deskriptif dan statistik inferensial. Kali ini kita akan masuk pada bahasan yang lebih mendalam tentang statistik inferensial. Definisi dari inferensi adalah proses pengambilan kesimpulan dari suatu parameter populasi berdasarkan sampel yang diambil dari populasi itu sendiri. Sampel adalah data yang kita kumpulkan dari populasi. Berikut ini contoh populasi dan sampel. Bila populasi adalah seluruh serangga di Pulau Sumatera, apabila kita mengambil sampel di 9 lokasi di Pulau Sumatera dengan tiap lokasi kita ambil 100 serangga, maka 9 lokasi tersebut menunjukkan jumlah sampel. Sedangkan 100 jumlah serangga di tiap titik yang diambil menunjukkan ukuran sampel. Contoh kedua, bila populasi adalah rata-rata temperatur tahunan di seluruh permukaan bumi, sampel dapat berupa data rata-rata temperatur tahunan pada beberapa titik. Dari beberapa contoh yang disebutkan sebelumnya, kita dapat memanfaatkan data dari sampel yang kita ambil untuk menarik kesimpulan dari suatu objek. Objek yang dimaksudkan di sini adalah populasi, misalkan parameter iklim, jenis serangga, maupun informasi kependudukan di suatu wilayah. Ada 3 syarat minimal yang harus dimiliki sampel sehingga dapat digunakan untuk menarik kesimpulan dari populasi. Pertama, sampel memiliki kecenderungan untuk merepresentasikan populasi dengan baik. Terdapat komponen ketidakpastian atau uncertainty yang memberikan informasi tentang seberapa baik sampel dapat mewakili populasi. Dan yang ketiga adalah proses pengambilan sampel. Ketika kita mengambil sampel dari suatu jenis populasi, kita tentu berharap bahwa sampel tersebut dapat mewakili kondisi populasi yang sedang kita teliti. Bila suatu populasi memiliki anggota dengan proporsi jumlah member tertentu, kita tentu berharap sampel yang kita ambil akan memiliki perbandingan jumlah member dengan proporsi yang sama dengan populasi. Contoh berikutnya, bila sebaran serangga di Pulau Sumatera didominasi oleh lebah sebanyak 20 hingga 24%, maka kita tentu mengharapkan sampel yang kita ambil akan terdiri dari lebah dengan perbandingan yang sama dengan populasi, yaitu terdiri dari lebah sebanyak 20 hingga 24%. 2. Adanya elemen ketidakpastian tentang bagaimana atau seberapa baik sampel mewakili populasi. Sampel tidak akan pernah menjadi representasi yang sempurna bagi populasi. Disinilah akan terdapat error di dalam sampel. Selain itu, apabila kita mengambil sampel lebih dari satu kali dari suatu populasi, maka hasilnya tidak akan sama persis. Namun, melalui simulasi dan menerapkan teori probabilitas, kita bisa mengetahui gambaran tentang seperti apa populasi dari informasi yang diberikan oleh sampel. Berikut ini adalah contoh.
Diketahui populasi serangga di Pulau Sumatera terdiri dari 20 hingga 24% lebah. Bila kita ambil sampel di 100 lokasi, dengan tiap lokasi kita ambil 50 ekor serangga, maka seberapa besar kemungkinan lebih dari 50% sampel yang kita ambil itu terdiri dari lebah? Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini menggunakan teori probabilitas, atau kita bisa menggunakan simulasi komputer untuk mengetahui apa yang kita harapkan dari keseluruhan sampel yang diambil pada 100 lokasi tersebut. Berikut ini contoh grafik hasil simulasi dari 100 buah sampel dengan tiap sampel berukuran 50 jenis serangga yang diambil secara acak, dengan hipotesis tingkat keberhasilan 22% atau 0,22. Tingkat keberhasilan ini diasumsikan apabila populasi lebah mencakup 22% dari sampel. Ketika populasi di lapangan aktual terdiri dari 22% lebah, maka probabilitas sampel terdiri dari 50% lebah adalah 0. Artinya, sampel yang kita ambil tidak akan 50% terdiri dari lebah. Diketahui sebagian besar sampel akan berada pada plus minus 14% dari peluang populasi ketika digunakan ukuran sampel 50. Bagaimana hasilnya apabila kita menggunakan jumlah dan ukuran sampel yang berbeda? Berikut contoh grafik hasil simulasi dari 1000 buah sampel dengan tiap sampel berukuran 1000 jenis serangga yang diambil acak. Dengan hipotesis tingkat keberhasilan masih kita gunakan nilai yang sama yaitu 22% atau 0,22. Tingkat keberhasilan ini kita asumsikan apabila populasi lebah mencakup 22% dari sampel. Ketika populasi di lapangan terdiri dari 22% lebah, maka probabilitas sampel terdiri dari 50% lebah adalah 0. Artinya, sampel yang kita ambil tidak akan 50% terdiri dari lebah. Diketahui sebagian besar sampel akan berada pada plus minus 3% dari peluang populasi ketika kita gunakan ukuran sampel 1000. Plus minus 3% dan 14% ini disebut juga margin of error. Margin of error ini dapat digunakan untuk menentukan confidence interval. Lalu, apakah yang dimaksud dengan margin of error? Margin of error disebut juga dengan confidence interval atau confidence level. Ketika kita mengambil sampel atau survei, tentu kita berharap bahwa survei yang kita lakukan akan representatif. Oleh karena itu, jumlah anggota sampel yang diambil secara acak pada tiap grup sampel menjadi sangat penting. Bagaimana ukuran sampel ini bisa mempengaruhi margin of error? Kita mungkin sering mendengar istilah 95% confidence level. Artinya adalah hanya ada 5% chance hasil dari sampel yang kita ambil ini akan berbeda dari kondisi rata-rata populasi. Untuk menghitung margin of error atau interval kepercayaan dapat digunakan persamaan sederhana berikut ini. MOE atau margin of error dapat dihitung dari 1/akar N, di mana N adalah jumlah partisipan atau ukuran sampel. Semakin besar margin of error, maka semakin rendah kepercayaan kita terhadap sampel, karena simpangan yang diberikan sampel juga akan semakin besar dibandingkan dengan nilai aktualnya. Berikut ini contoh interval kepercayaan. Berdasarkan hasil survei kelas pengantar interaksi atmosfer dan antariksa menyatakan bahwa sebesar 70% mahasiswa setuju bahwa ujian akhir semester dilakukan secara lisan melalui video call dengan margin of error 5%. Artinya adalah secara umum 65% hingga 75% populasi setuju dengan metode ujian lisan tersebut. Tabel berikut ini menunjukkan estimasi margin of error dari ukuran sampel 10 hingga 10.000. Di sini dapat kita lihat dari tabel bahwa survei yang hanya dihasilkan dari 10 random partisipan atau ukuran sampel 10 tidak dapat dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan. Margin of error dari ukuran sampel 10 adalah sekitar 32%. Artinya, bila kita melakukan survei terhadap 10 orang mahasiswa dan 6 diantaranya adalah setuju melakukan ujian lisan, maka sebenarnya proporsi aktual dari populasi yang setuju dilakukan ujian lisan itu bervariasi plus minus 32%.
Dengan kata lain, proporsi aktualnya bisa sangat rendah, yaitu sekitar 28% dari 60 dikurangi 32% dan bisa sangat tinggi, yaitu 92% dari 60% ditambah 32%. Dengan range yang sangat besar, survei ini tidak dapat dijadikan acuan untuk menggambarkan keseluruhan populasi. Bila kita menambahkan ukuran sampel menjadi 100 orang, maka margin of error itu bisa turun hingga 10%. Bila 60% dari partisipan setuju untuk dilakukan ujian lisan, maka akan ada 95% probabilitas antara 50 dan 70% dari populasi total yang setuju dilakukannya ujian lisan. Apabila kita ingin mempersempit margin of error menjadi plus minus 5%, maka kita harus mensurvei 500 partisipan secara random. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa agar sampel yang kita ambil dapat mewakili kondisi populasi yang sebenarnya, maka ukuran sampel sangat berpengaruh terhadap hasil. Yang terakhir adalah tata cara pengambilan sampel. Topik ini sudah dibahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, jadi silahkan dibuka kembali catatan dan materi perkuliahan di pertemuan sebelumnya. Terima kasih, sampai bertemu di perkuliahan berikutnya.